Selamat pagi Bu Yuni. Mohon Selamat. maaf, kemarin Ibu menelpon saya apa ya? Namun saya ada kegiatan kemarin Bu. Jadi telepon Ibu terlewatkan. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Nggih, selamat pagi Pak Koko. Iya ini Pak, kemarin saya menghubungi Bapak. Nah, alhamdulillah hari ini bisa bertemu ya Pak. Ini loh Pak, saya itu Gitu. sedang agak ini ya, agak eh, nopo resah mungkin ya. Terus kemudian ini Pak, saya ada unek-unek tentang penilaian saya ini loh Pak, berkaitan dengan pembagian rapot yang akan dilakukan di minggu depan ini. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu sedang resah ini kayaknya ya. Iya betul Penilaian Pak. untuk rapot belum selesai dan Iya. Ibu sering merasakan ini setiap akan pembagian rapot kayaknya ya Bu ya. Iya betul Pak. Jadi ini Pak, eh, penilaian saya itu ada yang terlewat-terlewat dan tidak on time. Jadi saya itu sekarang itu sedang ini ya merasa bahwa apakah saya bisa menyelesaikan rapot saya sementara minggu depan itu sudah dibagikan begitu Pak. Oh, okay. Jadi di sini Ibu ingin tepat waktu menyelesaikan penilaian Ibu niku nggih. Nggih, Gitu ya. betul Pak. Nah, coba sekarang Ibu ceritakan sekarang kondisi Ibu dengan penilaian Ibu seperti apa? Iya, begini Pak Koko. Jadi penilaian harian saya itu banyak yang masih belum terselesaikan. Jadi untuk penilaian proses itu memang beberapa ketika 1 minggu itu pasti ada yang ini ya, ada yang kosong, belum saya lengkapi. Nah itu tentunya menghambat penilaian dalam rekap mingguan, bulanan selanjutnya untuk penilaian rapot di akhir semester ini, Pak Koko. Oh, demikian ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi penilaian Ibu tidak lengkap kayaknya ini. Nah, Nggih. yang membuat Ibu tidak bisa menyelesaikan penilaian Ibu itu apa ya Bu ya? Boleh Nggih. saya minta cerita dari Ibu? Jadi begini loh Pak, eh, saya itu kan selain mengajar juga ini Pak, memiliki tugas lain berkaitan dengan ya kalau di sekolah tentu ada saya sebagai operator sekolah ya Pak ya. Tapi di lain itu juga saya juga ada kegiatan yang berkaitan dengan organisasi Pak. Kebetulan kan saya juga pengurus, juga saya ada operator dari kecamatan. Nah, terus ini yang saya menjadi ini ya penilaian saya banyak sekali yang belum saya selesaikan. Itu berkaitan dengan itu, Pak. Oh, demikian Ibu nggih. Nggih. Jadi jika Ibu masuk untuk mengikuti agenda organisasi, penilaian Ibu tidak terselesaikan oleh guru yang menggantikan Ibu nggih. Iya, betul Dan seperti itu, Pak. Ibu tidak bisa fokus ketika saat mengajar karena adanya permintaan data. Mungkin demikian Ibu? Iya betul Pak, betul seperti itu. Jadi ketika ada permintaan data itu kan sewaktu-waktu nggih dan dadakan. Terkadang dilakukan ketika saya itu sedang melakukan kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi ketika saya mengerjakan pendataan itu saya pastinya tidak fokus nggih dengan pembelajaran terus kemudian penilaian yang saya lakukan harusnya setelah kegiatan pembelajaran itu tersita dengan waktu saya ketika mengerjakan atau dimintai data berkaitan dengan data-data dari organisasi seperti data guru, data anak didik. Nah, itu kan memang walaupun jumlahnya juga sama tetapi kan juga format-format yang diberikan itu pastinya berbeda setiap kali dimintai data seperti itu. Belum lagi ketika saya ini Pak, saya itu mengikuti misalkan ya diklat yang berkaitan dengan organisasi ya. Terus kemudian saya ada ini pertemuan undangan dinas berkaitan juga dengan organisasi. Nah, itu Pak, penilaian saya pasti kosong itu Pak.
Jadi itu menghambat ketika besoknya lagi kan saya tidak memiliki gambaran ya dengan bagaimana kemarin murid saya, maksudnya prosesnya. Kalau hasilnya sih ada anak didik saya itu mengerjakan kegiatan, saya bisa menilai dari itu. Tetapi kan kalau pembelajaran sejauh ini juga harus ada penilaian prosesnya begitu, Pak. Jadi untuk Oh, penilaian-penilaian harian itu saya banyak yang masih kosong. Seperti oh, itu. oke. Oke, Bu. Saya mulai memahami, Bu. Mm-mm. Nah, jika demikian, apa yang Ibu harapkan dari kondisi saat ini, Bu? Iya, Pak. Begini, Pak Koko. Jadi saya itu ingin penilaian saya itu lengkap, terus kemudian on time begitu ya, Pak. Ketika pembelajaran sudah selesai, penilaian saya juga pastinya sudah saya lakukan semua, sudah masuk semua. Seperti itu, Pak. Jadi ketika saya ada tugas lain berkaitan dengan tugas tambahan ya di organisasi, saya juga tetap memiliki panduan untuk menilai anak didik saya selain dari hasil hasil kegiatan yang mereka lakukan. Begitu, Pak Koko. Harapan Oh, saya demikian seperti ya, Bu. itu. Mm-mm. Oke. Nah, mungkin apa yang bisa membuat Ibu dapat terwujud seperti itu, Bu? Dapat mewujudkan hal tersebut, Ibu. Iya, jadi saya berpikir begini, Pak. Kan saya kalau setiap ada penilaian itu memang saya memiliki bukunya setiap hari ya, Pak. Tetapi sejauh ini ketika teman saya yang menggantikan itu tidak menaikkan penilaian itu di buku yang sudah ini ya, yang satu semester itu sudah dibuat. Jadi saya berpikir begini, mungkin saya perlu menyiapkan buku note atau lembar penilaian sementara seperti itu ya. Jadi apa yang eh, menjadi garis besar dari penilaian itu yang mungkin tidak secara menyeluruh, tetapi ada semacam kayak catatan-catatan dari guru yang menunggui peserta didik saya yang menggantikan saya ketika saya tidak bisa masuk di kelas karena berkaitan dengan itu tadi, Pak. Misalkan kumpulan, terus kemudian juga ada ini ya, saya misalkan mengerjakan data seperti itu ya. Pastinya itu butuh, saya juga harus fokus juga ke data yang harus saya sampaikan ke dinas kan seperti itu ya, Pak. Tidak apa ya, tidak saya terus membuat data itu sesuai kemauan saya kan tidak seperti itu. Saya juga harus harus lebih fokus dan kemudian di samping itu juga saya harus ini pembelajaran yang saya lakukan juga penilaiannya juga harus bisa saya lakukan. Nah, saya berpikirnya selain membuat ini lembar penilaian sementara, mungkin saya ini Pak Koko akan mengajak wali murid mungkin ya yang menunggui anak-anak mungkin seperti itu. Jadi mereka itu bisa diajak kerjasama, terus nanti harapan saya itu mereka itu ketika saya tidak di kelas itu ada dokumentasi yang menayangkan proses. Jadi wali murid itu memvideokan kegiatan saat itu begitu, Pak. Oh, oke. Idenya bagus banget, Ibu. Mm-mm. Ibu itu artinya cemerlang lah. Menurut saya itu bagus sekali. Nah, kemudian apalagi yang perlu Ibu siapkan, Ibu? Mungkin selain itu ya Pak, selain dengan teman saya, ya mungkin untuk persiapannya adalah dari sekarang mungkin saya sudah mempersiapkan mungkin ya untuk itu tadi lembar penilaian atau mungkin saya membuat Google Form lah seperti itu ya yang bisa diisi oleh teman saya seperti itu ya. Jadi nanti bisa disesuaikan. Ketika teman saya itu lebih nyaman yang mana seperti itu. Jadi ketika mengajar pun tidak hanya hasil karya atau tugas itu selesai, tetapi teman saya juga memiliki catatan-catatan berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan seperti itu, Pak. Oh, oke. Demikian ya, Bu ya. Iya, Ada lagi, Bu, mungkin? mungkin cukup itu, Pak. Sepertinya seperti Oh, itu, oke. Pak. Oke, baik. Jadi, apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan ini, Bu? Iya, Pak. Jadi karena penilaian saya itu tadi ya, yang menjadi ganjalan saya bahwa penilaian saya itu tidak on time, tidak tercover semuanya, tidak terselesaikan. Nah, eh, tentunya dengan ini tadi saya diskusi dengan Bapak itu ada hal-hal
langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk supaya penilaian saya itu tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan saya saat saya akan menyerahkan laporan perkembangan anak didik begitu, Pak. Jadi itu memang sudah menjadi problem saya ya berkaitan dengan tugas tambahan lain selain mengajar. Nah, di sini tadi saya sudah diskusi dengan Bapak ya. Tentunya ada motivasi semangat baru ini Pak dari saya bahwa itu tadi yang saya sampaikan semoga bisa saya lakukan seperti itu. Oh, nggih, Bu. Ibu memastikan bahwa hal ini bisa berjalan, Bu. Nah, saya Nggih. mau tanya Ibu, siapa yang akan Ibu minta dukungannya, Ibu, untuk keberhasilan ini, Bu? Iya Pak, jadi berkaitan dengan tadi itu Pak, saya itu ingin mungkin yang bisa mendukung saya ya, sepertinya itu ya tentu teman yang menggantikan saya saat saya tidak di kelas. Terus kemudian saya juga akan berkomunikasi nih Pak dengan wali murid ya, berkaitan dengan itu tadi, ketika saya tidak bisa masuk di kelas, saya itu meminta tolong kepada wali murid, ya tentunya yang berkompeten lah nggih Pak, kan tidak semuanya itu bisa memvideokan kegiatan ya Pak ya. Nah, itu nanti dimintai bantuannya, itu wali murid dan teman yang menggantikan saya sepertinya Pak. Dan mungkin saya juga akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah ya, berkaitan dengan saya melibatkan ini apa orang tua lah seperti itu. Oke. Oke, idenya sangat bagus banget itu, Ibu. Nah, saya mau nanya Ibu, kira-kira kapan Ibu akan memulai ini, Ibu? Oke, tentunya secepatnya ya Pak ya. Mungkin nanti setelah pembelajaran Pak, saya itu menemui teman saya yang biasa menggantikan lah, nggih, guru pendamping ketika saya kegiatan di luar berkaitan dengan organisasi. Misalkan kumpulan itu tadi ya Pak ya, saya akan menemui beliau, terus kemudian saya itu mau ngobrol Pak, mau minta tolong lah ya bahasanya, Bu, nanti kalau misalkan saya keluar, Ibu tulis catatan-catatannya di sini ya Bu ya. Nah, nanti kira-kira siapa anak yang mana yang kira-kira sudah mampu mengerjakan sendiri, sudah mampu membantu temannya, dan siapa yang masih kira-kira membutuhkan perhatian khusus atau bimbingan khusus seperti itu Pak. Dan kemudian selanjutnya saya juga setelah kegiatan pembelajaran ini secepatnya akan menemui ya orang tua yang menunggui anaknya Pak. Jadi untuk dimintai kerjasamanya, jadi saya menyampaikan niatan saya bahwa ketika saya tidak di kelas, saya minta tolong untuk memvideokan, mendokumentasikan, bisa nanti foto-foto pas kegiatan baru awal masuk, terus kemudian pas inti mungkin ya, atau nanti lebih ngenaknya lagi itu videonya itu mungkin di inti pembelajaran itu Pak. Jadi wali murid itu ketika saya tidak datang ke kelas itu mereka sudah tahu bahwa saya itu meminta kerjasamanya, begitu Pak. Sepertinya seperti itu Pak Koko. Oh, oke, Bu. Oke, saya sangat paham itu, Ibu. Semoga bisa berjalan dengan baik ya, Bu ya. Nggih Dan Pak, semoga penilaian Pak. Ibu bisa tepat waktu, tidak ada yang terlewati. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah ngobrol dengan saya, Ibu? Nggih. Wah, lebih ini ya Pak ya, lebih rileks, terus kemudian lega Pak. Ketika tadi saya berpikir, kira-kira ini kalau saya seperti ini harus bagaimana? Nah, itu lebih tercerahkan, termotivasi lagi, memiliki semangat baru lah seperti itu Pak. Semoga saya bisa menjalankan ini, langkah-langkah yang tadi saya sampaikan ya, diskusi dengan Pak Koko. Semoga saya bisa menjalankan, saya bisa mencapai harapan saya bahwa penilaian saya itu selanjutnya tidak akan terlewati seperti itu Pak Koko. Oke, Terima kasih ya alhamdulillah Pak. Ibu. Oke, alhamdulillah Bu. Sama-sama. Jika begitu, semangat terus ya Bu ya. Siap Pak, pasti semangat. Dan besok saya pengen minta pengalaman Ibu ketika sudah melaksanakan itu Ibu. Oke, siap Pak, siap. Mungkin hanya demikian Ibu yang Iya. bisa kita bicarakan. Oke Pak, terima kasih waktunya hari ini sudah memberikan pencerahan, memotivasi saya. Semoga saya bisa melaksanakan ya Pak. Terima kasih diskusinya hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai observer akan melaporkan hasil pengamatan saya dari praktek coaching tadi, ya. Dari praktek coaching tadi, antara si coach dan si coachee itu sudah bagus sekali karena sudah ada kemitraan dan pada komunikasinya sudah rileks, sudah enjoy sekali. Terus lagi sudah sesuai alur tirta, yaitu sudah ada tujuan. Tujuan dari coaching tadi sudah terlaksana. Itu terbukti dengan si coachee tadi bisa membuka atau bisa bercerita permasalahan sampai dengan ada aksi atau tindakan untuk menyelesaikan masalah. Terus pada bagian identifikasi, nah dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dari si coach tadi, sehingga si coach itu bisa bercerita yang membuktikan suatu identifikasi itu sudah bisa disampaikan oleh si coach tadi tentang permasalahan tadi. Terus lagi pada rencana aksi, dari coach tadi juga sudah ada rencana aksi atau tindakan-tindakan yang direncanakan yang akan dilakukan si coach untuk menyelesaikan permasalahannya tadi. Terus pada keputusan tadi, pada keputusan tanggung jawab juga sudah ada keputusan yaitu untuk menyelesaikan suatu masalahnya. Terus tadi si coach tadi juga bagus sekali karena apa? Sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot. Itu sehingga membuat si coach tadi sudah bisa istilahnya tergali ide-idenya dari si coach tadi sehingga dia bisa mengutarakan dengan baik dari inti permasalahan. Terus lagi sudah ada rencana-rencana untuk menyelesaikan masalah, juga sudah ada keputusan untuk menyelesaikan masalah. Terus si coach tadi juga sudah bisa sebagai pendengar yang aktif pada waktu si coach mulai bercerita dari suatu permasalahan tadi. Terus sudah ada hadir penuh, sudah bisa fokus, sudah bisa konsentrasi antara si coach dan si coach tadi. Dan yang terakhir itu sudah ada kesimpulan dari si coach tadi, dari apa yang di coach oleh si coach tadi, dari awal sampai akhir si coach sudah bisa menyimpulkan dengan baik. Demikian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.